Okay, hello everyone. Okay, first I ask you about what the material have we discussed at the last meeting? Anyone still remember? Okay, in the last meeting we have learned to determine the mass number, atomic number, proton, electron, and neutron. Well, today we will study one of the most relevant atomic model. There are atomic model of Niels Bohr and quantum mechanical model. So, what is the difference between atomic model of Niels Bohr and the quantum mechanical atomic model? Okay, first we will discuss about the atomic model of Niels Bohr, then continue how to determine the position of the element in the periodic table. Oke, jadi hari ini nanti kita akan belajar tentang model atau atomic model of Niels Bohr. Kemudian nanti kita akan dilanjutkan tentang bagaimana cara menentukan unsur atau letak unsur di dalam periodic system. And then in the last meeting we have discussed about the modeling atom of Dalton, Thomson, Rutherford, and Niels Bohr. And then in the day we will discuss about the especially for atomic model of Niels Bohr. Before it, please open your module in page 39 about the Bohr's atomic model. Di sini dijelaskan bahwa Rutherford's model state that positively charged proton were found in the center of the atom. Negatively charged electrons were found around the nucleus. However, it did not indicate how electrons were arranged outside of the nucleus in atom. Jadi di sini dijelaskan bahwa model dari Rutherford dia mengatakan bahwa muatan positif itu letaknya kan di inti atom. Kemudian muatan negatif dia selalu mengelilingi inti. Ya, selalu bergerak mengelilingi inti. Namun dia tidak dapat menjelaskan atau menunjukkan bagaimana elektron itu diatur di luar inti. Artinya seperti ini. Ketika muatan negatif itu dia selalu mengelilingi inti atom, otomatis nalarnya adalah lama-kelamaan energinya dari elektron ini kan akan habis. Kalau energinya habis, otomatis dia akan jatuh ke inti. Kan nalarnya seperti itu, akan jatuh ke inti atom. Nah, oleh si Rutherford, dia tidak bisa menjelaskan kenapa elektron yang mengelilingi proton, dia tidak bisa jatuh ke inti. Nah, oleh karena itu, si Niels Bohr, dia menyempurnakan dari penemuannya si Rutherford. Ya, in his theory, Bohr examined the movement of electron. Jadi, dia meneliti tentang pergerakan dari elektron. Niels Bohr proposed his atomic theory with the help of the line spectrum of hydrogen atom and Planck quantum theory. His postulate can be summarized as follows. Jadi si Niels Bohr dia kan mengungkapkan gagasannya dengan suatu penelitian tentang spektrum atom hidrogen. Kemudian dia juga mengungkapkan tentang teori kuantum dari Planck. Nah, ternyata setelah melakukan penelitian, dia menemukan bahwa elektron travel around the nucleus in a certain stationary course called an orbit or shell. Jadi dia itu menyatakan elektron itu dia mengelilingi inti itu dengan lintasan tertentu yang bisa kita sebut sebagai orbit. Nah, contohnya seperti ini. Di sini kan ada gambarnya ya. Ada gambar dari modeling atom of Niels Bohr yang dinamakan orbit itu lintasan ini loh. Nah, ini adalah orbit pertama, orbit kedua, orbit ketiga, dan seterusnya sampai ke 7. Kemudian dia juga mengatakan bahwa electron can move from one orbit to another by emitting or absorbing energy. Jadi elektron itu dapat bergerak dari satu orbit ke orbit lainnya dengan cara apa? Dengan cara emitting and absorbing, dengan cara menyerap atau memancarkan energi. Karena dia menyerap dan memancarkan energi, maka akan kita kenal istilah lain atau akan kita kenal suatu istilah yang namanya adalah quantum numbers. Quantum numbers itu adalah menyatakan orbitnya itu orbit keberapa. Kalau dia orbit pertama atau kulit pertama atau shell pertama, maka dinamakan bilangan kuantum. Nah, disimbolkan dengan N1, N2, dan N3 seperti itu.
Oke, kita ke next. Nah, di sini ya, setelah kita kenal istilah dari quantum number, maka kita akan mengenal istilah baru lagi tentang electron configuration. Nah, electron configuration di sini adalah to introduce the concept of quantum number, and then in the second dia predict the position of the following element in the periodic system. Jadi dia mampu memprediksi bagaimana letak dari unsur itu di dalam periodic system itu melalui electron configuration of Niels Bohr. Nanti Miss kasih tahu caranya ya. Jadi begitu. And then coba kita simak di tabel ini ya. Di tabel ini mengatakan ada shell K, kemudian shell L, M, N, O, dan sampai H. Kemudian N itu adalah dia menyatakan bilangan kuantum pertamanya ya. Kalau K itu dia N-nya bernilai 1. Kalau L dia N-nya bernilai 2. Kalau N, L-nya bernilai 4 dan seterusnya. Bisa kita lihat dari orbit, gambar orbit ini ya. Nah, orbit ini kan dia menunjukkan lintasan. Lintasan 1, lintasan 2, lintasan 3, 4, 5, 6, sampai 7. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak, how many electron in the first shell, in the first orbit, berapa banyak elektron yang kita temukan di dalam orbit yang pertama, di dalam lintasan yang pertama. Kita dapat menghitungnya dengan cara apa, Miss? Dengan cara menggunakan rumus ini ya. Rumusnya adalah 2n kuadrat. Nah, 2n kuadrat ini adalah untuk menentukan how many electron in the first orbit. Berapa banyak elektron maksimal yang ditemukan di orbit yang pertama. Kita gunakan rumus 2n kuadrat gitu ya. Oke, sekarang kita hitung untuk di shell L itu ketika kita menggunakan rumus 2n kuadrat, maka akan kita hitung ya 2n kuadrat sini. Nah, maka ketemu berapa ini? Nah, kita hitung. Oke, 2 dikali n itu adalah menunjukkan apa orbitnya, orbit keberapa, kulit keberapa. Ini kan 2 ya, berarti kita 2 gini. 2 dipangkatkan 2. 2 pangkatkan 2 gini ya. Oke, ini kan 2. Kita pangkatkan 2, maka ketemunya adalah 4 kali 2. Berarti ketemunya adalah 8. Ini kita ketemu 8. Oke, kita hitung sampai akhir. Nah, kita hitung sampai akhir sini. Kita copy dulu. Kita copy dulu ininya, biar bisa kita hitung. Nah, ini kita ganti dengan 3. 3 kuadrat itu adalah 9. Maka di sini ketemunya 18. Kemudian di sini juga kita hitung juga. Ini kita ganti 4 ya. 4 kuadrat. Maka ketemunya adalah 32. Di sini juga kita hitung, di sini 5 kuadrat, berarti ketemunya adalah 50. Dan terakhir kita hitung juga di sini kita ganti 6 ya, karena dia kulit ke-6, berarti 6 kuadrat itu adalah 36. 36 dikali 2 maka dapatnya adalah 72. Yang terakhir adalah kita hitung jumlah elektron maksimumnya di kulit Ki. Kita ganti 7, 49 ya. 49 kita kali 2 berapa? 98. 49 kita kali 2 ya, 18 1 berarti 98. Oke. Iya. Nah, jadi di sini adalah number of elektronnya. Jadi berapa banyak elektron yang akan kita temukan di kulit pertama. Jadi ternyata di kulit pertama itu ada maksimum harus ada 8 elektron. Nah, di sini harus ada 2 elektron. Kulit kedua kita temukan maksimum ada 8 elektron. Kulit ketiga ada 18 dan kulit keempat ada 32 maksimal ya. Jadi semisal kulit pertama itu belum terisi maksimal, maka kita tidak bisa ke kulit setelahnya. Begitu. Jadi harus terisi maksimal dulu baru kita bisa ke kulit selanjutnya. Oke, Miss kasih contoh ya. Gimana sih Miss? Ini maksudnya untuk apa Miss elektron konfigurasi? Nah, kita aplikasikan ke dalam soal ini loh. Nah, di soal ini kan dijelaskan bahwa example ya,
Write the electron configuration of atom belongs to the element below and determine valence electron. Ini pakai E ya, maaf. Pakai E. Oke, untuk ini contohnya ya, kita bisa menerapkan apa yang kita pelajari tentang electron configuration ke dalam suatu contoh soal ini. Nah, kita beralih ke PPT aja biar lebih enak ya. Kita beralih ke PPT.